Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Fahyu di channel 5 Laslos. Ya, kali ini saya mengeksplor tepat di pinggir jalan raya ya pemirsa. Karena saya penasaran dengan mitos warga yang di sini. Itu katanya banyak sekali kecelakaan dan penampakan ya, Mas. Itu hanya penampakan itu, tapi wujudnya selalu berubah ya pemirsa. Saya penasaran ya dengan mitos itu, makanya saya datang ke sini dan saya ingin membuktikan apa itu benar gitu ya Mas. Ya pemirsa, karena di sini banyak truk muatan besar, jadi suaranya agak kedengeran ya Pak pemirsa. Udah, ayo Mas, kita boleh masuk. Kita udah diizinin. Ayo Kang. Yuk. Di sini tinggi aja Kang. Iya ini. Loh, apa ini namanya nggak tahu. Ini tumbuhan ya, tapi ini tumbuhannya udah mati. Ya pemirsa, dia masih berdiri kokoh. Tinggi banget nih Kang. Masih tinggi-tinggi nih. Ini nggak bisa dicabut nih, dia masih kokoh. Ini mitosnya ya pemirsa, warga itu sering melihat dari arah sini nih. Dari arah mana Kang? Ini dari arah sini. Ini ya, ini dari arah sini. Dari arah sini masuk ke dalam daerah sana itu ya pemirsa, sangat sering orang itu melihat sosok dari arah sini keluar ya. Dia masuk ke jalan, dia apa ya, jin itu mengecoh manusia itu dengan sangat pintar ternyata. Dia keluar dari sini ya, lalu dia keluar ke jalan. Dia menyamar ya, dia menyamar jadi manusia yang pura-pura berjalan, tapi lalu berhenti di tengah. Makanya disinilah rawan kecelakaan. Gara-gara itu penampakan itu ya, atau jin ini, saya kurang tahu ini. Entah itu jin asli dari sini atau mungkin jin kiriman oleh seseorang ya. Tapi karena kita belum menemukan sosoknya dan masih namanya aura-aura saja ya, belum ke interaksi ataupun penyerangan sama sekali di sini. Tapi entah kenapa ya Mas ya dan pemirsa, saya ketarik sama pohon jati ini. Pohon jati yang itu apa Kang? Iya ini, yang sama sekali nggak ada daunnya. Emang kenapa Kang? Menurut saya ya, dari gambaran saya itu, pohon yang hidup tanpa ada batang ataupun tanpa ada daun itu pohon yang bisa dikatakan dihuni oleh makhluk halus atau jin ya. Kok bisa Kang? Ya, karena pohon adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang aslinya kalau manusia itu bisa mendengar suara. Astagfirullah Kang. Tadi kayaknya ada yang lewat loh Kang. Iya Mas. Astagfirullah. Itu yang tadi saya bilang ya Mas ya. Ini adalah jam para jin itu keluar. Saya merasakan aura sangat kuat Mas dari sana. Dari arah mana Kang? Itu dari sana. Terus kita ke sana Kang? Ya, kita coba ke sana yuk. Yaudah Kang.
Di mana, Kang? Coba deh mas. Saya di mana, Kang? Masnya agak maju di sini coba. Sini, Kang. Ya. Kamu, saya kurang tahu kamu yang ada di mana ya, atau dari mana, tapi kamu yang ada auranya di pohon jati. Keluar. Astagfirullah. Itu mas ya. Astagfirullah, Kang. Ada sosok, Kang, di sana, Kang? Ya, itu sosok dari bawah mas. Apa dia salah satu penunggu di sini, Kang? Ya, dia salah satu penunggu sini ya pemirsa gimana terus. Dia salah satu penunggu sini, tapi yang tempatnya itu tidak pernah menetap atau selalu berpindah-pindah ya, seperti itu pemirsa ya. Dia berdiri di situ karena apa ya, karena yang gini loh pemirsa, kita kesini, oh jadi seperti ini mas ya pemirsa. Jadi dia seolah-olah kita yang salah di sini, kita yang dipojokkan oleh dia. Dia bilang seperti ini, kenapa kamu kesini nggak izin sama saya, kayak gitu. Mohon maaf, saya udah izin di sini ya, dan saya udah bertemu dengan mungkin ya pimpinan kamu yang lebih tinggi ilmunya daripada kamu ya. Dia bertanya, apakah itu yang ada di atas sebuah tanah yang tinggi gitu mas ya pemirsa. Dia bertanya seperti itu. Saya udah jawab iya. Dia langsung ketakutan ya pemirsa. Dia ketakutan. Dia seperti apa ya, orang yang mengambil sesuatu barang tapi ketahuan. Dia seperti itu sekarang. Dia ingin buru-buru lari ya dari situ, tapi berhubung dia duluan yang keluar, dia nggak bisa lari sendiri karena udah ada apa ya, perkuncian dari saya udah kunci. Tapi dia merontak, dia ngapain, udah buka kuncinya, seperti itu ya. 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 Mohon maaf pemirsa, saya ada kontak batin ini, bukan dengan sosok yang ada di depan saya, tapi kurang tahu ini sosok di mana. Kang? Ya. Dia pergi kemana, Kang? Astagfirullahaladzim. Loh, dia udah pergi mas? Udah, Kang, tadi. Dia kemana, Kang? Mungkin dia udah bisa melepas kunci saya ya pemirsa. Kunci saya ternyata belum terlalu kuat ya untuk mengunci terlalu lama mungkin ya. Dia udah bisa melepasnya sendiri. Kayaknya dia turun ke tempat asalnya mas, di bawah sana. Emang dia kenapa, Kang? Kok pergi, Kang? Ya, yang tadi saya bilang mas, dia seperti seorang ya yang ngambil barang tapi ketahuan nih gitu loh. Jadi kan tadi dia menyalahkan kita berdua ini mas ya, dia menyalahkan kenapa kamu nggak izin. Nah kan tadi saya udah bilang saya udah izin dengan pimpinan kamu yang lebih tinggi di sini, yaitu mungkin sosok makhluk ya yang bisa berubah wujud dan turun ke jalan. Kayaknya sosok itu mas, sosok yang ditakuti oleh
dia dan mereka-mereka yang di sini, ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, leherku pemirsa. Ya Allah, Kenapa Kang? denger gak? Ada yang melempar tadi Dari mana Kang? dari arah sana ke sini. Nih, pohon jati ini. Dari arah sana. Ke sini, iya. Dia melempar. Tapi nggak tahu ini kenapa. Tiba-tiba leher saya sakit banget. Kayak ada yang duduk ya, kayak gini. Tapi ya saya rasakan sih nggak duduk, tapi seperti ini. Diremas. Ini sangat sakit. Coba ya, Mas. Astagfirullah. Ya, Mas, coba ya. Saya penasaran dengan apa yang tadi dikatakan oleh sebuah makhluk yang di pohon jati. Kita coba ke tempat itu ya. Apa benar di situ tempatnya? Ya, tempat duduknya dia atau jin yang ditakuti oleh makhluk-makhluk sini ya. Ya pemirsa, mohon maaf ya, karena lahan yang kita ekspor itu kecil ya, nggak luas. Jadi kita cuma mungkin bolak-balik ya. Namun di sini kan Sosoknya sangat banyak sekali. juga sering terjadi kecelakaan kan Iya. warga sih. Jadi kita eksplor di sini aja. Gitu. Nggak, Karena kita itu kayak istilahnya itu kepo lah. nah, kita nggak apa namanya meluas ya Mas ya. Iya. Tapi kita hanya Menelusuri. apa benar mitos yang dikatakan oleh warga gitu. Tempatnya bagus banget ya Mas ya. Mana Kang? Itu yang atas. Tuh ya. Mana Kang? Ini yang atas ini nih. Duh, Mana Kang? ini loh, tanah ini loh. Oh, dulu Kang. Kameranya goyang Kang. Ini tanah ini. Emang ada apa di situ Kang? Saya takut ada mobil Mas. Ada mobil lewat tadi ya, pemirsa, maaf. Dia takut katanya tadi. Takut terlihat oleh makhluk, takut terlihat manusia. Emang ada apa sih di situ Kang? Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ya, Mas Bahul, kira-kira masih ingat nggak di kisah Mahabharata atau perwayaan ya? Nggak inget Kang. Ini itu seperti tempat duduk loh Mas. Tempat duduk. Coba deh Mas. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Didudukan, Astagfirullah Kang. Astagfirullahaladzim ya Allah. dia duduk, Astagfirullah. lihat ke sini, sambil pegang mungkin senjatanya ya. Dia melihat ke kita berdua. Dia nginep, Kang. Astagfirullahaladzim. Loh, oh iya Mas. Ya pemirsa ya, mohon maaf. Dia kan tadi udah bilang sama saya takut dengan suara bising, kayak gitu. Dia langsung pergi. Iya kan tadi ada sepeda motor Kang. Iya. Wah, sayang banget ya, pemirsa, Manalsos. Kita nggak bisa interogasi dia karena mungkin Astagfirullah. apa ya? Dia terlalu pintar mungkin ya untuk mengecoh manusia. Makanya dia dengan segala tipu dayanya dia langsung menipu kita untuk pergi ya. Padahal tadi kan salah satu makhluk di sana
dibilang dia paling kuat dan dia paling ditakuti ya. Oh ya, ini gimana Mas? Kita mau Kesana aja Kang. ke sana ya? Iya Kang. Kita terusin ya. Iya, soalnya percuma di sini nggak keluar lagi kayaknya Kang. Dia udah nggak berani keluar Mas. Dia langsung masuk ke dalam, mungkin ya rumahnya apa ya? Ini sama nih Kang kayak yang tadi Kang. Iya ya, Gak ada daunnya. nggak ada daunnya sama sekali ya. 2 pohon ya, 3, 4 pohon nggak ada daunnya sama sekali ya pemirsa. Ini yang saya bingungkan. Apa sosok tadi itu penunggu di sini juga Kang? Iya, itu penunggu. Kalau itu tadi penunggu ya pemirsa. Kalau itu yang tadi itu memang benar-benar penunggu yang saya katakan tadi di awal ya, yaitu dia yang selalu berubah wujud. Yang paling sering itu berubah wujud sebagai seorang nenek-nenek. Dia jalan ke jalan ya, dia masuk ke jalan raya gitu. Dia nyebrang apa gimana? Iya, dia pura-pura menyeberang dan terus dia berhenti di tengah-tengah ya pemirsa. Makanya di sini sangat rawan kecelakaan. Saya kurang tahu ya pemirsa, mohon maaf sekali. Ini di jalan apa ya, saya kurang tahu. Karena yang survei itu bukan saya, tapi dari tim ya pemirsa. Dari tim yang survei, bukan saya. Kalau saya sendiri itu karena merasa penasaran dan tim yang survei ya. Itu kesana apa Kang? Itu ke sana kayaknya perkebunan warga Mas. Tapi hati-hati ya Mas ya. Ini sangat lebat, takut ada ular. Lebat banget nih Kang. Dipilih-pilih dulu jalannya. Oh iya Kang. Kan masih perkebunan warga ke bawah. Itu lemak Kang. Juga di dalam lumayan ya. Iya, Kang. Ya, di dalam lumayan seram pemirsa. Tuh. Tuh ya, lumayan. Ternyata di dalam ada penyambutan ya. Penyambutan apa lagi Kang? Kurang tahu sih Mas, tapi saya nggak terlalu ingin dalam ya masuknya, karena udah banyak sekali sosok ya yang mulai mengeluarkan dirinya dan melihat kita dengan pertanyaan, kamu sedang apa? Kamu sedang apa? Gitu. Ini kan jam saya keluar. Kenapa kamu masih ada di sini? Terus sekarang gimana Kang? Ya mungkin mau nggak mau kita harus udahan dulu Mas. Ya pemirsa, kita harus udahan. Karena saya nggak mau saya kenapa-napa dan Mas Bol kenapa-napa. Kalau saya insya Allah ya pemirsa, saya bisa menjawabnya. Tapi yang saya sangat takutkan itu kepada kameramen saya ya Mas. Saya sangat takut dengan keselamatan Mas Bahul di sini. Karena tidak semua orang itu bisa mengeluarkan jin dari tubuhnya sendiri. Seperti itu pemirsa. Ya mungkin cukup aja ya Mas ya di sini ya. Karena udah terlalu malam dan udah bukan malam sih Mas. Udah pagi ini. Ini udah pagi. Jam 1 nih Kang. Udah lebih dari jam 1 ya. Ini udah pagi. Dan ada satu makhluk yang mulai mengusir kita ya pemirsa. Udah Kang. Udah ada satu makhluk, dia berdiri seperti ini, seperti saya seperti ini, tapi dia melotot, tepatnya ada di pohon bambu. Dia melotot ke arah saya. Udah, kamu pulang gitu. Dia mengusir saya karena dia tidak mau terlalu apa ya namanya ya, mungkin terlalu banyak ya untuk dikorek tempatnya. Dia tidak mau. Ya mungkin cukup sekian ya pemirsa, saya mengeksplor ya tempat ini. Dan sebenarnya saya masih kurang puas sih dengan penampakan yang mungkin yang berubah-ubah wujud tadi ya, karena dia sangat mungkin
sangat pintar ya menipu kita. Dia langsung pergi dan mungkin pindah dari sini, nggak pindah jauh. Ya mungkin cukup sekian ya pemirsa penelusuran kali ini. Saya dan Mas Bahul mohon pamit ya. Ya, jangan lupa subscribe channel Laslos ya pemirsa, dan like video-videonya, dan komen yang baik-baik saja. Saya pamit undur diri dan Mas Bahul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi sidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah.